Kembali lagi di Startup Clinic, kita masih ngobrol bersama Mas Irfan, founder dan CEO Sahabat Cuan dan juga Bikin AI. Menarik sekali ya, ternyata kalau ngomongin AI, balik lagi, bukan hanya tentang nanya sesuatu, kayak di ChatGPT, atau minta bikin gambar, atau create video, tapi lebih bisa dimaksimalkan untuk membantu kita jadi asisten pribadi, mungkin terutama untuk Anda yang punya bisnis, dan di kondisi yang sekarang ini, ekonomi lagi nggak tahu gitu ya, pasti sangat bermanfaat untuk efisiensi juga ya Mas ya? Betul. Oke. Nah ini kemudian kalau misalnya bikin ngomongin tentang AI, ini kan mungkin kalau generasi pebisnis atau startup yang sekarang pasti lebih banyak yang generasi muda. Betul. Dan juga Gen Z gitu ya, yang lebih familiar dengan teknologi. Tapi masih ada nggak sih Mas mungkin tantangan-tantangan ketika sebuah bisnis ingin mengadopsi AI? Atau mungkin karena memang sudah kebanyakan Gen Z jadi lancar aja gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang implementasi AI di bisnis, ternyata bener nih Mas, kebanyakan bisnis yang udah implementasi AI itu rata-rata masih di ranah startup atau orang-orang yang baru mulai, atau mungkin bisnis-bisnis baru daripada bisnis-bisnis lama. Karena baru beberapa hari yang lalu saya baca-baca data, ternyata selisih dari pengguna bisnis dari bisnis yang udah implementasi AI antara startup sama bisnis besar itu ternyata gedean startup. Karena mungkin jumlahnya juga ya masih banyakkan startup, jadi itu juga berpengaruh. Tapi kalau kita ngomongin tentang tantangan, banyak banget tantangan yang bisa dibilang gitu. Karena balik lagi, digitalisasi belum selesai. Masih banyak mungkin orang-orang tua yang belum memahami seberapa penting digitalisasi, seberapa penting pemercepatan proses. Jadi gitu-gitu mungkin masih jadi tantangan nih Mas. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin tentang AI, setelah dibuktikan gimana efektifnya pakai AI, rata-rata orang juga mau gitu. Apalagi permasalahannya tersebut, ketika kita bisa menyelesaikan masalah itu, akan mendapatkan impact yang lumayan besar bagi si pebisnis gitu. Jadi apalagi kalau kita ngomongin AI, ada orang yang ngomongin itu mahal lah atau apa, karena sebenarnya mungkin AI yang dia lihat itu AI yang kayak apa ketika kita betul. Jadi kalau kita ngomongin implementasi AI di dalam bisnis itu, kita nggak harus bikin ChatGPT lain kok. Kita nggak harus bikin saingannya, tapi kita bisa pakai API, bisa pakai third party dari AI yang udah ada buat bisnis kita sendiri gitu Mas. Jadi istilahnya yang di pikiran kita seharusnya ditanamkan adalah AI bukan melulu ChatGPT ya? Betul banget. Tidak sesempit itu, masih banyak yang lainnya yang lebih luas lagi. Nah tapi kalau dibanding ini, tadi yang mungkin startup pasti lebih memilih langsung dari awal digitalisasi. Betul. Tapi kalau dibandingkan antara bisnis yang dari awal langsung serba digital AI dan bisnis yang misalnya sudah settle menggunakan, kemudian akhirnya beralih ke digital atau AI, mending mana? Apakah dari awal kita memang oke, karena zaman sekarang sudah AI, digital, kita dari awal deh langsung aja setup bisnis kita pakai digital, atau ya udah jalan dulu aja, nanti kalau kiranya sudah pas waktunya baru ke digital, mending mana? Agak susah keluar dari zona nyaman. Jadi kebanyakan pebisnis yang udah boro-boro AI digital aja masih separuh-separuh gitu, masih separuh hati. Rata-rata tuh karena balik lagi keluar dari zona nyaman itu susah, menyeramkan. Jadi kalau udah bisnis besar terus masukin AI itu juga sebuah keberanian. Apa yang rata-rata belum orang lakuin, terus kita lakuin di dalam, yaitu sebenarnya nilai gamblingnya agak tinggi. Nilai gamblingnya agak tinggi karena kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kecuali implementasi AI yang udah standar, kayak CSAI, terus automation dari beberapa hal. Kayak contoh di sosmed, sekarang komen mau buat dapetin apa, nanti dapat otomatis automation kayak gitu. Terus bisa chattingan juga di sosmed itu pakai AI, yang balas-balas AI.
itu juga udah banyak. Tapi kalau kita implementasi AI yang lain, rata-rata masih pada takut antara biaya, antara kebiasaan masyarakat, karena balik lagi bisnis mau sekencang apapun kan ngikutin masyarakatnya, behaviornya kayak apa. Betul. Ya pada akhirnya kan harus menyesuaikan ya perkembangannya seperti apa, dan walaupun mungkin terasa berat, ya ketika dibutuhkan harus beralih gitu ya. Betul, mau nggak mau. Atau transisi ke digital dan AI. Nah, kemudian kita ke bikin AI-nya sendiri. Ini kan banyak layanan dari bikin AI gitu ya. Tapi mungkin boleh di-share gitu ya, kira-kira layanan-layanan ini apa aja yang bisa membantu meringankan klien? Oke, jadi yang sering kita buat itu ada salah satunya custom GPT. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin tentang ChatGPT, itu dia tahu semuanya. Dia kayak seakan-akan tuh jago semuanya. Tapi sebenarnya balik lagi deh, ketika orang atau sesuatu itu bisa semuanya, sebenarnya dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak sejago itu untuk sesuatu hal. Makanya kita ada salah satu layanan nih, namanya Custom GPT, di mana dulunya ketika kita harus baca SOP ratusan halaman, itu kan kita harus nyari nih, nyari atau mungkin kalau di Microsoft Word atau udah jadi PDF itu Ctrl F baru nyari. Itu masih ada keribetan. Jadi di mana di Custom GPT ini kita memasukkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi otak dari Custom GPT ini bukan si ChatGPT secara langsung, tapi kita udah customize otak si Custom GPT ini untuk dia jagonya di apa aja. Dia bisa jago, kita bisa naruh si Custom GPT ini otak si pemilik bisnis, itu taruh di situ semua. Jadi mau konsultasi apa yang sekiranya udah biasa, yang sesuai sama si pemilik bisnis itu bisa di situ semua. Di AI itu. Jadi serasa mungkin kayak Mas Felix, daripada yang chat Mas Felix banyak nih. Terus ya udahlah aku mau bikin custom GPT yang ini tuh personanya tuh 100% hampir kayak aku. Orang-orang nanya tuh ngobrol kayak sama Mas Felix, tapi sebenarnya dia lagi ngobrol di ChatGPT. Termasuk penggunaan bahasanya gitu juga bisa disesuaikan ya. Jadi orang kayak nggak tahu itu AI. Iya. Jadi kita pernah bikin juga nih yang ngomongin lucu-lucuan ya. Kita pingin bikin AI yang marah-marahnya tuh kayak Dokter Tirta. Jadi si AI ini bener-bener, lu apa gitu-gitu. Jadi personanya tuh kayak Dokter Tirta banget, bahkan diomel-omelin gitu. Ya lu gimana orang mau sehat tidur jam sekian? Kan AI nggak mungkin kayak gitu jawabnya. Tapi itu bisa diatur. Ya? Bisa diatur ya. Oke. Berarti memang beneran AI yang customize ini sesuai keinginan dan kebutuhan kita ya, karena kita nentuin ya. Diisi apa otaknya itu. Nah, tapi kalau kemudian sudah diisi, bisa nggak sih kita tambahin ilmunya gitu? Let's say sudah ada, terus ya kita punya informasi baru, ilmu baru, kita tambahin lagi ke situ. Bisa banget. Bisa banget. Jadi ada salah satu klien kita itu produknya itu jamu, tapi udah skala nasional, yang dimana dia pingin bikin custom GPT untuk ngebantu marketingnya. Jadi kan kalau kita nanya marketing ke ChatGPT langsung, kita nanya nih marketing dari bisnis ini mau diapain. Kan dia nggak tahu banyak tentang bisnis dia sebenarnya, si ChatGPT-nya. Tapi kalau kita udah masukin bahwa ini loh knowledge dari bisnis saya, ini loh yang biasa kami lakuin, dimasukin di otaknya. Jadi sebelum dia ngomong, dia mikir sesuai dokumen yang udah kita berikan dan instruksinya kayak apa. Kita bisa, kalau ChatGPT sekarang kan mereka tuh toxic positivity. Iya. Wah, Mas keren banget idenya. Wah, kayaknya aku terkesan deh sama ide-idemu. Tapi kita bisa atur gimana caranya tuh agar dia tuh benar-benar orang yang pesimis. Benar. Jadi si ChatGPT-nya tuh bisa jawab, bentar-bentar kayaknya ada yang kurang deh. Gitu-gitu. Jujur akhirnya. Sepintar itu ya. Betul. Ya nih diambil alih nanti kayaknya manusia nih. Oke, menarik ya. Nah, ini kalau misalnya tadi yang AI yang dengan chat gitu ya, kita paham alurnya, kita memberikan ilmunya atau otaknya, kemudian nanti bisa dimanfaatkan termasuk personalitinya, istilah seperti itu ya. Betul. Kalau yang di sosial media kan juga bisa ya pakai AI ya. Betul. Itu alurnya gimana, Mas? Apakah dia akan create juga caption atau memilihkan foto atau rekomendasi atau apa gitu?
Kalau AI yang zaman sekarang yang masih ramai di Indonesia ya, itu masih sendiri-sendiri, yang bikin caption sendiri, yang bikin postingan sendiri. Tapi balik lagi kalau kita make ChatGPT dengan lebih powerful daripada kebanyakan orang, itu kita sebenarnya bisa bikin skrip. Bisa bikin skrip yang dimana kontennya udah dibikinin ChatGPT, captionnya udah dibikinin, nanti yang ngurusin komentar, yang ngurusin itu juga udah AI. Kalau di Indonesia tuh ada banyak banget platform buat kayak gitu. Salah satunya dari pekerja AI, itu teman saya namanya Anjas Maradita juga. Dia salah satu konten kreator AI yang dimana ngeluarin produk untuk AI automation di sosial media gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa dipercepat dengan adanya AI, efisiensi tentunya. Wow, social media manager harus hati-hati berarti ya? Ya, Karena semua orang harus hati-hati. akhirnya kerjaan-kerjaannya bisa dilakukan dengan AI tadi semua. Betul, ya. betul. Tapi oke, sebelum jeda iklan, sampai berapa lama sih akhirnya nanti AI ini beneran bisa akan kita andalkan secara sepenuhnya? Perkiraan kalau sesuai data dari website AI strip2027.com, itu di angka 2027 tuh udah AGI udah keluar. Nah, sebentar lagi berarti 2 tahun ya? Betul. Wah, oke. Karena yang membantu mempercepat AI itu AI sendiri juga. Mereka karena belajar juga terus-terusan ya? Betul. Oke, kita akan jeda lagi. Ini menarik banget nih. Sudah siapkah Anda digantikan dengan AI? Kita lanjut obrolannya setelah yang satu ini.